Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teknologi One. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dava Ardiana Eka Putra dan rekan saya. Perkenalkan, perkenalkan, saya Bintang Amizan LK dengan NIM J0404231047. Perkenalkan nama saya Fadila Zahra dengan NIM J0443113187. Kenalkan nama saya Hafiz Liftazani dengan NIM J0404231020. Saya Ilham Alfian Fatwa dengan NIM J0404231052. Dan saya Stephen Emmanuel dengan NIM J0404231094. Semoga presentasi kami bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Mari kita mulai. Jadi, dalam dunia teknologi jaringan, stabilitas dan efisiensi koneksi merupakan hal yang penting untuk melakukan kegiatan secara efisien. Contohnya yaitu jaringan seperti yang digunakan di IPB menerapkan OSPF untuk routing internal, BGP untuk komunikasi antar AS, serta default route untuk koneksi sederhana. NAT digunakan untuk mengatasi keterbatasan IPv4, sementara VPN dengan enkripsi AES256 memastikan keamanan data. Selain itu, PBR diimplementasikan untuk mengoptimalkan lalu lintas berdasarkan kebijakan jaringan. Kombinasi teknologi ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem komunikasi data. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu mengenai Internet Protokol atau IP. Internet Protokol adalah perangkat aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima di dalam jaringan komputer, termasuk internet, dengan cara memberikan alamat unik atau biasa kita sebut dengan IP address untuk setiap perangkat dan memastikan data sampai ke tujuan yang benar. IP dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada IPv4, yaitu protokol lama berbasis 32 bit yang masih banyak digunakan. Yang kedua yaitu IPv6, yaitu protokol terbaru berbasis 128 bit, yaitu mendukung lebih banyak alamat dan keamanan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada dual stack, yaitu kedua protokol digunakan secara bersamaan untuk kompatibilitas dan transisi ke IPv6. Selanjutnya, di sini kami telah mengatur beberapa setting melalui VM. Adapun spesifikasi router dan end device, yaitu yang pertama ada router ISP, di antaranya ada Telkom dan Indosat menggunakan router Quagga. Selanjutnya ada router enterprise, yaitu IPB dan Mulia menggunakan router MikroTik V7. Yang ketiga ada end device, yaitu server dan client menggunakan Tinicore. Selanjutnya, Selanjutnya di sini kami juga mengatur beberapa settingan adapter. Yang pertama itu ada di R Indosat. Jadi fungsi dari pengaturan adapter jaringan ini bertujuan untuk menyesuaikan konfigurasi koneksi antara perangkat dan jaringan. Dengan melakukan perubahan ini, router dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan jaringan yang diinginkan, seperti menghubungkan ke ISP atau mengatur koneksi internal antar perangkat dalam jaringan. Selanjutnya. Adapun lanjutan dari settingan adapter, di sini kami juga melakukan settingan adapter pada router Telkom, IPB, dan Indosat. Selanjutnya, untuk membuktikan hasil praktikum kami, di sini kami melakukan pengujian pada beberapa user, yaitu yang pertama pada PC TRK1. Dan sini dapat dibuktikan bahwa PC TRK1 telah terhubung dengan baik sehingga ketika kami melakukan pengecekan melalui ping, melalui IP yang telah dimasukkan sebelumnya dan output yang dikeluarkan yaitu berhasil. Dan dapat disimpulkan bahwa PC TRK telah terhubung dengan router dengan baik. Selanjutnya.
Selanjutnya juga pada PC TRK2 telah kami buktikan bahwa konfigurasi yang telah kami eh, masukkan sebelumnya telah berjalan dengan baik atau bisa disebut berhasil. Selanjutnya pada PC DMG dapat disimpulkan bahwa status ini bisa terjadi karena beberapa kemungkinan yang menyebabkan konfigurasi ini berhasil. Selanjutnya, pada PC Wika juga kami melakukan ping yaitu pada IP 103.103.103.66 dan eh, PC Wika dapat terkoneksi dengan baik. Selanjutnya. Oke, selanjutnya materi routing bakal dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bintang. Oke, pada selanjutnya ini routing. Ini merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui internet. Routing bekerja dengan cara menerima paket data yang ditunjukkan ke jaringan lain, kemudian meneruskannya ke router berikutnya hingga data mencapai tujuannya. Pada routing ini terbagi dari tiga bagian, yaitu OSPFD dan juga OSPF6D atau IPv4 dan IPv6, yaitu protokol routing internal berbasis ring state untuk jaringan IPB. Kemudian bagian yang kedua yaitu BGP, di mana protokol routing antar AS digunakan untuk komunikasi antar ISP dan enterprise. Yang terakhir yaitu default route. Di sini kita mengkonfigurasinya pada RS Mulia dan juga Vokasi menggunakan default route atau konfigurasi sederhana untuk akses ke internet tanpa perlu tabel routing kok yang kompleks. Next. Untuk bagian yang pertama yaitu kita bakal menguji yang SPF terlebih dahulu. Di sini kita membuat directory echo password Zebra yang dimana kita memasukkan password untuk beberapa bagian. Yang pertama echo untuk Zebra, selanjutnya OSPF, OSPF 6D dan juga yang terakhir itu ada BGP. Langkah awal kita mengecek terlebih dahulu yang Zebra dengan menggunakan telnet localhost 2601 yang dimana passwordnya yaitu Zebra. Jika sudah masuk ke dalam bagian konfigurasi, di sini kita memasukkan IP, IPv4 dan juga IPv6. Dan jangan lupa untuk IP forwarding dan di do write. Next. Selanjutnya jika sudah berhasil pada bagian 2601 kita masuk ke 2604. Yang dimana 2604 ini tadi sudah disebutkan yaitu OSPF. Passwordnya masih sama Zebra, namun di sini kita menggunakan root ID untuk mengkonfigurasinya. Next. Selanjutnya mengecek IP yang sudah dimasukkan tadi, apakah sudah berhasil atau belum. Dan jika dijalankan itu bakal keluar bytes dan juga time-nya. Next. Selanjutnya bagian BGP. Di sini kita membuat direktori baru, kemudian dijalankan direktori apa saja yang tersedia. Jika sudah, kita menjalankan IP apa saja yang terdapat pada BGP ini. Dan langkah selanjutnya, kita memasukkan router 17553, yang dimana ini memasukkan address family IPv4 dengan network dan juga mask. Next. Lalu di sini kita memasukkan yang BGP itu show IP-nya ya, yang terakhir.
Di sini terdapat IP yang sudah dimasukkan dari konfigurasi sebelumnya. Next. Kemudian pada bagian BGP ini kita juga memasukkannya pada RS Mulia dengan perintah IP root add. Nah, di sini kita menggunakan add karena menambahkan ya sebelumnya belum ada. Jika kita mengganti dengan set itu mengubah, dan yang terakhir ada remove itu untuk menghapus directory sebelumnya dengan IP address dan juga gateway. Selanjutnya itu di print dengan tujuan untuk pengecekan. Next. Dan juga untuk vokasi kita melakukan hal yang sama, memasukkan IP address dan juga interface di sini menggunakan interface Ether 4 dan juga Ether 5. Langkah terakhir itu di print dan juga pengecekan ping apakah IP yang dimasukkan tadi sudah berjalan dengan lancar atau belum. Dan terakhir ini default atau konfigurasi sederhana, cukup memasukkan IP dan juga pengecekan apakah IP itu sudah masuk atau belum. Next. Nah, di sini untuk RS Mulia menggunakan IPv4 dan juga IPv6 untuk IP address-nya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Baik, Network Address Translation. NAT adalah teknik yang memetakan alamat IP pribadi ke alamat IP publik. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal berbagai satu alamat IP publik yang bekerja dengan menerima paket dari alamat IP privat dan mengirimkannya ke alamat IP publik. NAT statik memetakan satu alamat privat ke satu alamat publik. Dan NAT overload banyak alamat privat berbagai satu alamat publik dengan port berbeda. Port forwarding meneruskan koneksi dari alamat publik ke perangkat spesifik di jaringan internal. Next. Baik, sekarang ada di border IPB. Border IPB itu mengaktifkan IP forwarding dengan konfigurasi NAT dengan IP tabless yang mencakup source NAT dan destination NAT. Source NAT digunakan untuk mengubah alamat sumber paket yang keluar ke jaringan eksternal, dan sedangkan destination NAT mengubah alamat sumber paket yang keluar ke jaringan internal. Next. Dan pada daftar file di directory /opt/ ditampilkan menggunakan ls-l /opt/ yang menunjukkan bahwa memang ada dan memiliki izin eksekusi. Next. Dan selanjutnya pada vokasi ini memasukkan IP yang sudah ditentukan dengan /IP, IPsec, police dan selanjutnya itu. Setelah itu pada RS Mulia juga memasukkan IP dengan IP firewall /NAT, ADD, sign dan selanjutnya. Dan di situ juga tertera untuk pengecekan NAT apakah sudah masuk atau belum dengan IP, IPsec, /pair dan print. Sama begitupun juga dengan RS Mulia, cara pengecekannya juga sama dengan IP firewall /NAT print. Next.
Oke, selanjutnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan Policy Based Routing atau biasa disebut dengan PBR. Policy Based Routing adalah fitur tambahan yang memungkinkan pemetaan jalur secara lebih spesifik berdasarkan alamat IP asal, alamat IP tujuan, port, atau protokol tertentu. Dibandingkan dari routing standar yang hanya bergantung pada tabel routing, PBR memberikan fleksibilitas dalam menentukan jalur yang digunakan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, seperti keamanan dan pengoptimasian lalu lintas. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengujian dari PBR. Yang pertama, pada baris pertama, di sini mengizinkan paket yang sudah memiliki koneksi yang terjalin sebelumnya untuk diteruskan. Untuk baris yang kedua, mengizinkan permintaan dan balasan ping dari dan ke subnet. Dan untuk baris ketiga, ini berfungsi untuk menerapkan aturan yang memblokir koneksi baru dari interface Ether 0 dan Ether 1 menuju subnet. Next. Untuk selanjutnya, di sini kita menggunakan perintah chmod +x/opt/pbr. Ini digunakan untuk mengubah izin file PBR sehingga dapat dieksekusi. Selanjutnya, menggunakan ls-min-l/opt/slice. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dalam direktori OPT, termasuk informasi izin, akses, pemilik, ukuran, dan tanggal modifikasi. Dengan pengujian ini dapat dikonfirmasi bahwa konfigurasi PBR sedang diterapkan, yang memungkinkan pemilihan jalur routing berdasarkan aturan tertentu. Oke. Next. selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven. Oke, untuk VPN, Virtual Private Network, adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengamankan komunikasi antar jaringan dengan cara mengenkripsi data yang dikirimkan melalui koneksi publik atau private. Dan dengan VPN, data yang ditransmisasikan akan menjadi lebih aman dari ancaman seperti penyadapan dan man in the middle. Dan untuk praktikum ini kami menggunakan AS256 yaitu enkripsi tingkat tinggi untuk kerahasiaan data. SHA-256 yaitu algoritma khas untuk memastikan integritas. DH Group 14 yaitu standar pertukaran kunci aman, dan PSK atau Pre-Shared Key yang untuk praktikum ini kami menggunakan Zebra sebagai autentikasi awal koneksi VPN. Selanjutnya. Nah, untuk pengujian ini di bagian pertama ada baris pertama dan kedua itu mengizinkan paket UDP yang masuk dan keluar melalui port 500 yang biasanya digunakan untuk Internet Key Exchange dalam IPsec. Dan baris ketiga dan keempat itu adalah pengizinan paket UDP pada port 4500. Dan untuk sebelahnya adalah menjalankan perintah chmod +x-op itu yaitu menunjukkan izin-izin yang telah diberikan. Selanjutnya. Dan untuk ini adalah VPN bagian firewall, yaitu menunjukkan konfigurasi IPTC pada perangkat firewall itu yang bisa dilihat yang menggunakan algoritma khas SHA dan AS256. Selanjutnya. Nah, di sini adalah daftarnya. Maksudnya ada kami menggunakan perintah active peers
dan saat di print ada hasil-hasil dari pengkonfigurasian tersebut selanjutnya. Dan ini bagian vokasi, yaitu yang konfigurasi untuk mengaktifkan algoritma SHA dan AS256 sama seperti sebelum. Selanjutnya, dan sama seperti pada firewall, kami menjalankan IPsec install SA dan di bawah adalah hasil dari pengkonfigurasian tersebut. Selanjutnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai tugas proyek Teknologi One. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.